baiknya kita menyerahkan diri dulu di dalam tangan Tuhan. Siapa yang bisa memimpin doa kita pagi ini? Oke. Yang berdoa. Terima kasih Yesus. Coba kami persilakan. Bilang berseru haleluya. Amin. Nah, masih semangat pagi ini? Yes, masih semangat belajar ekonomi. Sama Alberta. Ada Pak. Oke. Yovita. Ada Pak. Oke. Jonathan. Ada Pak. Sehat Jonathan? Sehat Pak. Oke. Nah, sebelum kita masuk pada materi kita kali ini, Bapak mau kita mengingat materi kita minggu lalu. Dengan main game kita sambil mengingat materi minggu lalu. Sudah siap? Yes, selalu siap. Untuk yang pertama, Bapak mau tunjuk dulu ini suku Manjaya Halawan untuk menyebutkan jenis-jenis tenaga kerja. Silakan. Jenis-jenis tenaga kerja yaitu 1. Berdasarkan kemampuannya, 2. Berdasarkan hubungan dengan guru, 3. Sebagai fisika. Oke, tepuk untuk suku Manjaya. Silakan. Tenaga kerja adalah seseorang yang mampu melakukan suatu pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa. Oke, 1, 2, ya. 2, 5, 1. Oke, mantap. Janji, beda janji, beda jaga. Ada untuk selamanya. Bapak akan memutar video materi hari ini dan silakan dicermati. Adapun pada bagian kedua ini, saya akan membahas tentang upah atau gaji dengan pokok bahasan, pengertian dan fungsi upah. Yang kedua yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya upah. Yang ketiga yaitu syarat sistem pengupahan. Yang keempat yaitu macam-macam bentuk upah. Dan yang kelima yaitu penetapan upah minimum. Kemudian faktor yang kedua adalah jumlah penawaran tenaga kerja. Artinya bila tenaga kerja itu jumlahnya lebih besar dari lowongan pekerjaan, biasanya gajinya itu lebih rendah. Jadi peminatnya itu lebih banyak daripada jumlah lowongannya, maka biasanya upahnya lebih rendah. Kemudian yang ketiga adalah kemampuan tenaga kerja. Jadi kemampuan para tenaga kerja atau semakin tinggi profesionalisme kerjanya, semakin tinggi tingkat pendidikannya, semakin tinggi produktivitas kerjanya, biasanya upahnya akan semakin tinggi. Untuk lebih jelasnya, mari kita melihat upah minimum provinsi, kabupaten kota yang saat ini di Sumatera Utara. Dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020. Ya, coba kita perhatikan. Kita coba lihat dulu ini MK 17. Berapa ini? Berapa? 2 juta. Pada tahun 2018 dia naik menjadi berapa? 2 juta 17.476 rupiah. Ada tidak pertanyaan sampai sekarang? Ada? Oke, silakan Priska. Setelah saya lihat video tadi Pak, Ya. kenapa di setiap daerah namanya berbeda-beda? Oke, bagus sekali. Tepuk tangan untuk Priska. Oke, ada yang bisa bantu Bapak untuk memberikan sedikit jawaban dari pertanyaan Priska? Ya, silakan. Saya Pak. Oke. Menurut saya terkait pertanyaan dari teman kami Priska, menurut saya itu karena perbedaan pekerjaan, 2 perbedaan perusahaan, 3 adanya perbedaan kemampuan seseorang dalam melakukan suatu pekerjaan. Oke, silakan dulu serta untuk kami. Bagus sekali. Sebenarnya kenapa upah itu berbeda-beda setiap daerah? Itu pertanyaannya Priska. Kenapa ada perbedaan? Ya. 1. Penetapan upah ini tadi harus sesuai dengan undang-undang. Harus sesuai dengan undang-undang. Harus sesuai dengan kebutuhan hidup pada daerah-daerah tertentu. Jadi bisa dipahami Priska? Oke. Ya. Namun sebelumnya dulu pada materi kita hari ini, siapa yang bisa memberikan kita kesimpulan? Memberikan kesimpulan untuk kita pada pagi ini sebelum kita bagi kelompok. Ya. Ada? Saya Pak, Oke, silakan. tentang upah. Ya. Upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja. Oke, terima kasih tepuk tangan untuk ada lagi yang bisa memberikan kita kesimpulan hari ini di materi kita? Ada? Oke, silakan Priska. Macam-macam sistem upah. 1. Sistem upah menurut waktu. 2. Sistem upah golongan. 3. Sistem upah job basic. Dan 5. Sistem upah bagi hasil. Sistem upah menurut prestasi dan sistem
Nah, pada pagi ini Bapak akan bagi kelompok. Silakan bentuk kelompok sesuai dengan kelompok yang kita bagikan. Silakan. Nah, sudah tahu semua kelompoknya? Sudah, Pak. Oke. Bapak akan bagikan apa tugas kalian. Silakan nanti anak-anak kami mengerjakan kelompok. Dan sekarang Bapak akan bagi dan nanti akan dipresentasikan pada pertemuan berikutnya. Jadi sampai di sini saja pertemuan kita pada pagi hari ini. Mau memimpin kita dalam doa. Oke, silakan Friska. Allah Bapa yang bekerja dalam kerajaan surga, jurus dan selama-lamanya. Amin. Jadi, saya selamat pagi. Silakan Friska. Selamat pagi. Bagaimana kabar hari ini? Luar biasa, semangat ya. Ya, Pak. Oke, tepuk tangan untuk kalian semua. Nah, pagi ini sebelum kita sempatkan diri dulu di dalam tangan Tuhan. Siapa yang bisa memimpin kita di dalam doa? Saya Pak. Oke, silakan. Baik, mari kita berdoa. Bapak terima kasih atas berkat kami. Ambil Pak. Ya. Jovita. Ini Pak. Jonathan dulu. Hadir, Pak. Oke. Masih semangat hari ini? Yes, masih semangat belajar ekonomi. Sudah siap presentasi? Yes, selalu siap. Mantap. Oke, silakan gabung pada kelompoknya masing-masing. Aku wawancara kami setelah gelar 1 minggu lamanya dan besaran upah borongan. Dan sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Saya Fidel Penaru sebagai moderator. Baik, kami akan mempresentasikan tentang upah borongan. Dari hasil wawancara kami kepada salah satu pekerja borongan menuturkan upah borongan yang ada di lingkungan desa Ornamole 2 yang saat ini, yang sedang ia kerjakan dalam menyelesaikan sebuah bangunan. Berapakah Bapak terima upah untuk borongan pada bangunan ini? Bapak tersebut menjawab sebesar 45 juta rupiah. Dengan pertanyaan yang kedua, kapan waktu atau hari selesainya bangunan ini? Bapak tersebut menjawab dengan waktu pengerjaan selama 3 bulan. Itulah hasil yang kami dapat dari wawancara upah borongan dan kami kembalikan kepada moderator. Baik teman-teman, bila ada pertanyaan dari kelompok 2 atau 3 kami simak. Oke, Jennifer, silakan kelompok. Wah. Silakan pertanyaan yang dicatat, diingat, silakan Jennifer suaranya besar karena ini tidak dengar di depan. Silakan. Apakah pekerjaan golongan ini beruntung daripada pekerjaan pria? Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Yaitu, ini tergantung dari proyeknya besar atau kecil, bangunan, dan sulit atau mudah dalam mengerjakannya bangunan tersebut. Oke. Baik, tepuk tangan untuk sekarang kita berikan kesempatan untuk sekelompok dua mempresentasikan hasil daripada pekerjaannya selama 1 minggu. Silakan. Baik teman-teman, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tergantung dengan wawancara salah satu bangunan di lingkungan desa Ornamole 2 ini. Pertanyaan kami lontarkan pertanyaannya yang berbunyi, berapakah gaji atau upah yang diterima per hari di bangunan ini? Kemudian dia masuk kami. Dia mengatakan bahwa upah harian di desa Ornamole 2 ini adalah 80.000 per hari dengan jam kerja dimulai dari jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Jadi setiap hari kerja. Jadi menurut informasi yang kami dapatkan, upah harian ini berbeda-beda tergantung dari kesepakatan kedua belah pihak. Jadi upah harian ini tidak tergantung hanya disampaikan oleh yang bekerja, jadi juga harus disetujui oleh pekerja harian tersebut. Jadi demikianlah hasil wawancara kami dari kedua kami kembalikan kepada Roy. Tepuk tangan untuk kelompok. Silakan. Baik, jika ada pertanyaan dari kelompok 1 dan 3, kita akan diskusikan, kami teruskan. Silakan kalau ada pertanyaan, ada keraguan, silakan kelompok 1 dan 3. Ini ada pertanyaan kelompok 2. Iya, Pak. Dicatat. Apakah semua besaran upah itu sama? Coba ulangi. Apakah semua besaran upah ini sama? Baik teman-teman, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok itu tentang apakah
tergantung misalnya yang mempekerjakan dia memberi makan misalnya 2 kali sehari. Jadi itu hanya tergantung pada kesepakatan bersama. Jadi di sini kesimpulannya bahwa lingkungan kita masih beri sistem upah yang 80.000 per hari. Sekian dari mana? Bisa terima? Oke, cepat untuk kelompok. Oke, kita mendengarkan dari upah harian, upah borongan. Sekarang mari kita melihat hasil daripada diskusi dan hasil daripada pekerjaan kelompok 3, upah bulanan. Nah, kepada kelompok 3 kita berikan kesempatan untuk menyampaikan hasil daripada observasi atau wawancaranya di lapangan. Berikan tepuk tangan dulu untuk kelompok. Silakan. Hasil wawancara kami, dan sebelumnya kami telah mewawancarai sebuah bulanan dan kami telah melakukan sekolah, baju sekolah. Dan itu kami melemparkan beberapa pertanyaan kepada pekerjaan bulanan tersebut kepada seorang ibu. Besar upah bulanan berbeda-beda tergantung dari kesepakatan dari penerima pekerjaan dan pemberi kerja. Dari hasil wawancara kami kepada salah satu pekerja bulanan ekspedisi menentukan upah bulanan yang ada di lingkungan desa nomor 2 yang sedang dia jalani saat ini 2 juta per bulan dengan jam kerja 8 sampai jam 11 setiap hari dan hari Senin sampai hari Jumat. Kami kembalikan kepada ibu. Baik teman-teman, jika ada pertanyaan, saya kelompok 1 dan 2 silakan. Silakan. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan kepada kelompok 3. Dari kelompok 1. Oke, silakan. Mengapa pekerjaan bulanan masa kontraknya terbatas? Baik, kami akan menjawab dengan pertanyaan, mengapa pekerja bulanan masa kontraknya terbatas? Dari jawaban kami, karena memang setiap perusahaan dalam menyelesaikan pekerjaannya berbeda-beda dalam memproduksi barang atau jasa. Sehingga ketika dia tidak butuh pekerjaan lagi, akan memutuskan kontraknya dari pekerjaan. Ya. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 3. Nah, sudah kita dengarkan bersama-sama tadi, kita dengarkan bersama-sama hasil daripada upah harian, upah borongan, dan upah bulanan. Kita bisa memberikan kesimpulan dari pertemuan kita hari ini. Silakan. Baik, kesimpulan dari besaran upah borongan. Kesimpulannya, sistem upah ini umumnya ditemukan pada pekerjaan atau industri yang berhubungan dengan proyek sekali jadi. Artinya, para pekerja yang terlibat hanya bekerja selama proyek tersebut berlangsung. Selain itu, jumlah uang upah borongan juga harus disepakati oleh pemberi pekerja dan juga penerima borongan, dan biasanya uang diberikan pada saat awal sebelum pekerjaan atau proyek berlangsung. Oke, tepuk tangan untuk pihak. Lagi dari kelompok yang lain yang bisa memberikan kesimpulan? Ada? Oke, silakan. Kesimpulan dari upah bulanan, besaran upah bulanan berbeda-beda tergantung dari kesepakatan dari penerima pekerja dan pemberi. Itu saja, tepuk tangan untuk pihak. Silakan, ada dari kelompok 2. Oke, silakan. Apa kesimpulannya? Jadi kesimpulannya itu besarnya upah harian berbeda-beda tergantung dari kesepakatan dari kedua belah pihak. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Sebelum Bapak akhiri, mari kita bernyanyi dulu lagu wajib nasional saya bisa. Garuda Pancasila 3. Iya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, silakan tepuk tangan. Oke, silakan duduk. Nah, sebelum kita berpisah-pisah, kita baiknya menyerahkan diri dulu di dalam firman Tuhan. Siapa yang bisa memimpin kita di dalam doa? Oke, silakan. Baik, mari kita berdoa. Kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Nah, jadi untuk menutup pertemuan kita hari ini, Bapak mau mengingatkan bahwa materi minggu depan akan masuk pada pengangguran. Jadi silakan anak kami belajar di rumah. Masih semangat? Yes, yes.